Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yanto Teknik, channelnya Arek Ngawi Asli. Buat teman-teman semua yang sedang menonton video Yanto Channel atau Yanto Teknik, yang sudah subscribe, like, dan komen, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi umur panjang, murah rezeki, amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, kali ini saya akan membuat satu video cara menggulung dinamo kipas angin, mereknya apa ini mereknya Advance 18 in teman-teman ya. Advance apa nih, 3 in 1 18 in. Ini informasi dari yang punya kipas angin ini, katanya cepat panas, sering macet. Nah, terus setelah kita bongkar ternyata itu memang asli dari pabrik. Itu apa ini namanya, kawatnya itu bukan murni tembaga teman-teman ya, tapi ini dari aluminium. Dimana kalau aluminium itu memang kelemahannya cepat panas dan sering macet. Mungkin dari sisi harga memang lebih murah teman-teman dibanding dengan yang tembaga asli. Nah, nanti saya akan ganti dengan kawat tembaga yang ukurannya itu 0,15 mili teman-teman ya. Kita pakai ukuran kawat 0,15 mili. Terus ini dia punya care-nya ini lebarnya kurang lebih 2 cm atau 20 mili teman-teman ini. Oke, nanti saya akan siapkan dulu gulungannya ya. Ini saya udah persiapkan rollnya. Nanti saya akan menggulung untuk kawat runningnya dulu teman-teman. Kawat runningnya nanti ada 4 kumparan. Satu kumparan tuh masing-masing jumlahnya 900 lilit teman-teman ya, kali 4. Nanti 900 900 900 900. Oke, nanti mungkin untuk cara ngerollnya saya nggak akan videokan ya teman-teman ya. Nanti pada saat memasukkan kawatnya di care-nya ini, nanti saya akan videokan supaya teman-teman yang ingin belajar biar tahu caranya. Oke, saya akan siapkan dulu untuk kumparannya teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya udah selesai menggulung kumparan untuk kawat runningnya ya. Ada 4 kumparan. Ini masing-masing 900 900 900 900 teman-teman. Biar nanti tidak bingung, biar tidak keliru, kita tandain untuk kawat runningnya itu dari awalan tuh kita tandain R1 teman-teman ya. Nah, ini R1 tuh dari awal, terus akhirnya itu akhiran gulung kumparannya itu kita tandain R2 nanti supaya kita tidak bingung, karena masih ada speed 1 speed 2 sama buat startingnya nanti ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita saatnya untuk memasukkan kawat yang sudah kita gulung ini ke dalam care-nya ini ya teman-teman. Kita bisa diawalin dari mana saja, dari sini boleh. Ini langkahnya 1 4 teman-teman ya. Itu 2 3 4, jadi kosongnya 2, ngelangkain 2 lubang. Terus awalan itu kita selalu kawatnya ini di sebelah kiri, jadi masuk kiri, nanti keluarnya di sebelah kanan teman-teman ya. Kita masukkan.
Ini karena kawatnya tipis, jadi perlu hati-hati, jangan sampai ada yang nyelip. Terus kita siapkan bambu seperti ini teman-teman, buat membantu memasukkan ke lubangnya ini kalau sulit ya. Pelan-pelan sambil didorong. Ini. Terus kemudian kita siapkan mikanya, kurang lebih lebarnya 1 cm untuk mengancingnya teman-teman. Nah seperti ini ya, jadi masuk dari kiri, nanti keluarnya sebelah kanan, ngelompatin 2 lubang teman-teman ya. Kita buka dulu ini kawat pengikatnya. Nah ini udah masuk ya satu kumparan teman-teman, kita rapikan. Nah seperti ini. Nah ini keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan ya. Nah nanti yang di kumparan kedua itu masuk dari sebelah kanan, keluarnya sebelah kiri teman-teman, jadi berbalik. Nah ini perlu diperhatikan, jangan sampai salah masuk ya. Kalau salah masuk dijamin nggak akan bisa muter, jadi karena medan magnetnya nggak akan bisa berputar gitu. Jadi kalau yang pertama masuk kiri keluar kanan, kalau yang kedua keluar kanan masuk kiri, nanti begitu seterusnya dibalik gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini untuk yang kedua. Nah ini masuknya dari sisi kanan, nanti keluarnya sebelah kiri gini ya teman-teman ya. Kalau cara masukinya sama aja sama yang kumparan pertama, cuman awal masuknya itu perlu diperhatikan tuh.
rapikan dulu. Kita lanjut nanti untuk menggulung yang ketiga. Nah, ketiga ini masuk dari sisi kiri keluar kanan teman-teman ya, masuk dari kiri keluar kanan seperti sama yang pertama kali masuk, jadi disilang-silang gitu teman-teman. Oke, kita saatnya masukin ke kumparan yang ketiga teman-teman ya. Nah, ini masuknya dari kiri teman-teman, keluarnya sebelah kanan. Oke teman-teman ya, peran 3 oke udah selesai. Kemudian kita masuk ke kumparan yang keempat. Nah, yang terakhir ini nanti masuknya dari kanan keluar kiri teman-teman ya. Nah, masuk dari kanan keluarnya kiri itu. Ini untuk kumparan yang terakhir teman-teman ya, masuknya dari kanan keluarnya kiri. Hati-hati pada saat masukin kawatnya, jangan sampai ada yang nyelip atau ketinggal, karena ini kawatnya kecil sekali ya teman-teman ya, kawatnya 0,15 mili teman.
Ya, alhamdulillah teman-teman udah selesai ya. Kumparan 1 2 3 4 udah selesai. Kita rapikan dulu, dicek lagi jangan sampai ada kawat yang nyelip atau nggak masuk ke lubangnya ya. Nah, ini saya ulangin lagi biar nggak salah. Nah, ini awalannya R1 itu masuk dari sisi kiri keluar sebelah kanan untuk kumparan pertama. Kemudian untuk kumparan kedua, nah ini masuk sebelah kanan keluarnya di kiri. Kumparan ketiga masuk sebelah kiri keluarnya di kanan. Kemudian yang kumparan keempat masuknya di kanan keluarnya kiri, itu ya teman-teman ya. Jadi di kayak huruf S gitu teman-teman alurnya itu. Oke, nanti saya akan lanjut untuk mempersiapkan untuk gulungan speed 1, speed 2 sama startingnya teman-teman. Ini runningnya udah selesai ya, nanti akan saya lanjut kembali ya. Ini teman-teman, saya sudah mempersiapkan kumparan untuk kawat starting ya. Startingnya ini ada 4 kumparan, masing-masing 450 kali 4, ini totalnya 1800 ya. Nah, 1800. Kemudian ini untuk starting ini kita tandain awalannya itu di S1, terus akhirannya kita tandain di S2. Terus nanti kita akan menggulung lagi 2 kali gulungan lagi, numpang di kawat starting ini untuk speed 1 dan speed 2 teman-teman ya. Nanti speed 1-nya 200, terus gulung lagi untuk speed 2-nya 200 4 kali gitu. Jadi untuk speed 1 kita tandain L1, nanti terakhirnya L2. Terus kemudian yang untuk speed keduanya tandain M1, terakhirnya M2 ya. Jadi nanti ini ada nambah lagi 400 lilitan lagi masing-masing teman-teman ya. Teman-teman, ini yang tadi saya bilang saya akan menggulung lagi untuk speed 1 dan 2 ya. Yang sebelumnya tadi saya udah bikin gulungan startingnya 450 kali 4, terus kemudian saya menggulung lagi untuk speed 1 dan speed 2. Speed 1 kita tandain di awalnya itu L1 untuk low ya, L1, kemudian di akhirnya itu L2, itu sebanyak 200. Terus menggulung lagi sebanyak 200 kali 4, itu untuk speed medium. Di awalan kita tandain M1 200. Kemudian di terakhirnya itu kita tandain di M2. Ini nanti bakal untuk speed 2 ya, atau medium ya. Oke, jadi untuk ini ada pertama, saya ulang lagi, untuk pertama itu startingnya ada 450 kali 4, terus untuk speed low nya 200 kali 4, kemudian untuk speed mediumnya 200 kali 4. Jadi ini ada 3 kumparan numpuk gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saatnya kita nanti untuk memasukkan ke carrier-nya ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya akan memulai memasukkan kawat starting dan speednya ya teman-teman ya. Untuk kawat starting ini seperti biasa, masuk kiri keluar kanan, seperti yang cara memasukkan kawat runningnya tadi teman-teman. Cuman ini saya akan input cara memasukkan awalnya itu, kawat startingnya itu, ini kan awalan kawat running tadi ya. Nah, itu adanya di sini teman-teman. Lompatin satu dari awal ini, lompatin satu jadi dari lubang ini ketemu lubang ini nanti. Jadi masuk dari sini keluar di sini. Lompatin 2 lubang. Sama langkahnya 1 4 juga ya.
Jadi masuk kiri keluar kanan. Ini nanti adanya di sini teman-teman nih. Nah gini. Ini karena cara masuknya sama dengan kawat running tadi. Mohon maaf ya, nggak saya videokan ya teman-teman ya. Nanti akan saya lanjut lagi kalau udah selesai pada saat cara penyambungan kawat kabel-kabel speednya nanti ya. Oke, nanti mulainya dari sini teman-teman. Ini kan awalan running, lompatin satu lubang, baru start awal dari kabel kumparan startingnya tuh dari sini 14 nanti ya. Ya ini teman-teman saya contohin yang untuk awal startingnya nih ya. Ini awal runningnya tadi startnya dari sini, terus lompatin satu lubang, baru ini start awal untuk startingnya. Jadi masuk kiri keluar kanan. Terus nanti yang kedua masuk dari sebelah kanan, keluarnya sebelah kiri. Gitu. Terus ya dibolak-balik aja gitu antara kumparan 1, kumparan 2, kumparan 3, kumparan 4 itu putarannya dibolak-balik aja gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saatnya cara menyambung kabel untuk speednya teman-teman ya. Tadi dari awal cara menggulung, cara memasukkan kawatnya, tadi semua udah saya ikat-ikat juga. Untuk cara pengikatan sengaja saya tidak videokan teman-teman ya. Ini yang terpenting, ini cara penyambungan teman-teman, tolong diperhatikan ya. Bagi yang mau belajar nanti bisa diulang-ulang videonya ya. Nah ini setelah digulung, ini di sisi kanan ini ada empat kabel empat kabel ya. Terus yang sebelah kiri juga keluarnya 4. Yang sebelah kanan ini awalan running itu R1, terus awalan speed speed 1 untuk speed 2 sama startingnya gitu ya. Yang sebelah kiri ada 4 juga, ini untuk R2, L2, M2 sama S2 gitu ya. Kalau awalnya tandanya S1, R1, M1 sama L1. Nah cara nyambungnya gimana? Cara menyambungnya gini, kita ambil dulu untuk R1 nya ini. Nah ini runningnya ya, gulungan running itu nanti gabung atau disambung dengan M2. M2 itu adanya di sebelah kiri. Kita cari M2. Nah ini M2. Cari M2. Ini M2 nya teman-teman ya. Jadi R1 sama M2. Nah ini digabung. Kita gabung. Ini nanti dapat kabel warna merah ya. Nah kabel warna merah ini nanti jangan lupa nanti dikerik teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja. Dapat kabel warna merah itu nanti speed, jadinya speed 3 teman-teman ya, paling cepat ya. Nah dililit di kabel merah. Saya ulangin lagi, R1 sebelah kanan itu digabung sama M2 sebelah kiri, dapat kabel warna merah. Nah itu nanti jadinya speed 3. Terus kemudian ambil di sisi kanan,
M1. Nah, M1 digabung sama L2 dari sebelah kiri. Nah, ini L2 sebelah kiri. L2 sebelah kiri itu di gelas ya. Nah, ini L2 sebelah kiri digabung sama M1 ya. M1 ambil di sebelah kanan. Nah, ini digabung. Nanti dapat kabel warna putih teman-teman untuk speed 2 ya. Jangan lupa nanti selalu dikerik ya, kalau nggak dikerik nanti nggak nyambung. Nah, terus kemudian untuk speed 1 ambil L1 sebelah kanan. Nah, ini L1 sebelah kanan digabung sama S2 sebelah kiri teman-teman. Nah, ini S2 sebelah kiri ya. Ini nanti digabung dapat kabel warna biru. Ini untuk speed rendah, speed 1 teman-teman. Nah, nanti warna biru ya teman-teman. Saya ulangi lagi, L1 sama S2. L1 sama S2 dapat kabel warna biru. Oke. Nah, terus kemudian untuk S1 yang sebelah kanan itu nanti dapatnya ke kapasitor teman-teman. Langsung disambung ke kapasitor ya. Terus masih satu lagi R2. Untuk R2 sebelah kiri. Nah, ini R2 sebelah kiri ini nanti dapat fuse. Nah, R2 itu nanti dapat fuse. Nah, ini dapat sekring lah ya, dapat sekring. Kemudian R2 dapat sekring, terus kabel sekring satu lagi dapat warna hitam untuk kesetrum. Nah, itu nanti hitam ini ya, kabel hitam ini. Terus R2 nya dapat kaki fuse ini sekring. Nah, terus kapasitornya satu lagi dapat digabung sama kabel hitam nolnya gitu. Oke, nanti di akhir video saya kasih coretan teman-teman ya. Ini kan saya rapikan dulu ya teman-teman ya. Ya, ini teman-teman ini sudah saya sambungin ke masing-masing kabel ya. Saya ulangin lagi, kabel merah ini untuk speed 3 itu gabungan dari sisi sebelah kanan R1 sama M2 sebelah kiri untuk speed 3, speed paling kencang. Kemudian untuk yang speed 2 warna putih, kabel warna putih ini gabungan dari M1 kabel sebelah kanan sama L2 kabel sebelah kiri teman-teman ya, untuk speed 2. Terus kemudian untuk warna biru ini untuk speed lambat itu gabungan dari L1 sebelah kanan sama S2 sebelah kiri, itu untuk speed paling lambat. Terus kemudian S1 ini ada sebelah kanan, itu untuk kaki kapasitor teman-teman ya. Nah, ini terus kemudian kaki kapasitor satu lagi itu dapat kabel warna hitam, terus digabung sama fuse ini digabung sama kabel R2 adanya sebelah kiri teman-teman ya. Nah, cukup jelas ya teman-teman ya, nanti saya kasih coretan dah di belakang video ya. Selanjutnya ini saya berhubung solder saya dipinjam sama teman, jadi ini
saya tutup aja pakai solasi teman-teman. Tapi sebelum kita tutup pakai solasi, pastikan sambungan-sambungan itu tidak ada yang putus atau tersambung semua ya. Kita harus diuji juga, jangan sampai nanti kita udah tutup ternyata sambungannya nggak sempurna. Nah, itu perlu diukur dulu dengan tester ya teman-teman ya. Pastikan bahwa semua itu udah tersambung semua dari kabel awal sampai akhir. Ini melalui fuse ini ya teman-teman ya. Oke, fuse-nya nyambung ya. Oke. Kemudian terhadap speed 1. Oke. Terus speed 2. Oke. Speed 3. Oke. Kapasitor. Nah, berarti ini kan sambungannya udah sempurna teman-teman ya. Baru kita tutup dengan solasi. Baiknya harusnya disolder teman-teman. Ini berhubung solder saya tidak ada, jadi cukup pakai solasi aja teman-teman, supaya tidak lepas ya. Nah, kemudian setelah kita solasi seperti ini, terus kita tutup lagi teman-teman pakai selongsong ya, biar tidak terjadi konslet dengan kabel yang lain. Nah, setelah seperti ini baru kita rapikan teman-teman ya. Nah, nanti kita ikat. Nah, pastikan bahwa termofuse ini harus nempel kena gulungan ya, supaya nanti bisa membaca seberapa panas dia gulungan di kumparan ini teman-teman. Ini fungsinya buat pengaman. Diselipkan di antara lilitan running atau starting ya teman-teman.
seperti ini. Kita akan lanjutkan pengikatannya teman-teman. Lepas, kita sambung dulu ya teman. Kalau masalah iketan nggak usah ngikutin cara pabrik ya teman-teman ya. Yang penting kuat dan hati-hati pada saat narik, karena ini kawatnya kecil, jangan sampai putus ya. Nah, semakin kenceng ikatnya semakin kuat dan tidak cepat panas kumparannya itu. Oke, alhamdulillah udah selesai ya teman-teman. Ini nanti kita rapikan dulu, terus diperiksa ini mikanya ini jangan sampai ada yang nonjok keluar ya teman-teman, supaya nanti tidak terkena sama angkernya. Ditekan ke dalam biar nggak nonjol teman-teman ya. Sambil diperhatikan kawatnya tidak ada yang terselip ya. Oke, saatnya nanti saya akan coba teman-teman. Kalau udah rapi semua, dipastikan tidak ada yang nongol itunya, terus kita nanti dikasih sirlak teman-teman biar lebih kuat lagi ya. Oke teman-teman, saya akan coba ya dengan dipasang dengan itunya, perlengkapannya.
tes, kita putar sampai enteng teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe, like, dan komen, yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Semoga tutorial-tutorial yang saya buat di video bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Kita saatnya untuk tes ya teman-teman ya. Nanti muternya ke kanan teman-teman. Nah, ini udah saya rakit di buat saklarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini speed 1. Oke, speed 2, speed 3 ya, makin kencang ya teman-teman ya. Ini speed 1, ini speed 2, ini speed 3 ya. Alhamdulillah berhasil teman-teman ya. Terima kasih. Nanti akan saya buat coretan-coretannya di akhir video teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya yang tadi saya gulung itu saya akan buatkan coret-coretan ya, biar bisa dipahami yang lagi belajar. Itu tadi ada namanya kawat runningnya, itu startnya dari sini teman-teman. Ini dari sini tandain R1 ya, ngelompatin 2 lubang. Itu cara ngulungnya dari sini nah ini sini, ini sebanyak 900, terus keluarnya ke sini teman-teman, menjauh. Nah, dari sini masuk ke sini sebanyak 900 juga, terus masuk ke sini teman ya, lompatin 2 lubang lagi sini. Nah, ini sebanyak 900 lagi, baru masuk ke sini teman-teman. Nah, keluarnya di sini ya, ini namanya R2. Oke, paham ya. Terus kemudian startnya dari sini teman-teman. Di depannya running tapi lompatin 1 lubang. Nah, ini startnya dari sini. Ini tandain S1. Nah, itu lompatin 2 lubang lagi dari sini. Nah, sini. Terus itu sebanyak 450 ya. Sini terus. Nah, ini baru sini teman-teman. Nah, cari yang kosong sini, terus sebanyak 450 baru. Nah, sini keluarnya dari sini ya, dari sini terus ke sini teman-teman. Nah, ini baru ke sini, terus baru muter lagi ke sini teman. Nah, sini keluarnya di sini. Nah, ini namanya S1. Nah, di sini juga numpang ada kawat speednya ya, itu tandem L1 sama M1. Nah, jadi sama alurnya numpang di kawat speed itu. Nah, keluarnya sama di sini juga. Di sini ada L1 sama M1. Nah, jelas ya. Jadi ada sebelah kanan masuk ada 4 kawat, keluarnya 4 kawat. Nah, cara ngerangkainya gimana? Cara ngerangkainya itu tadi R1 ini. Nah, R1
R1 ambil digabung sama M1 ya. Ini nanti dapat kabel merah ya. Ini speed 3 paling kencang teman-teman ya. Terus yang kedua itu M1. Nah M1 ini sama L2 ya. Sorry, ini S2, sorry, S2, L2, ini M2 ya. Ini jadi M2 ya. Saya ulangi ya, di R1 sama M2, nah itu digabung dapat kabel merah jadi speed 3. Terus kemudian M2, nah M2 ini M1, sorry salah M1 ini digabung sama L2 ya, L2. Nah ini nanti dapat kabel putih, ini speed 2 ya. Terus kemudian L1 ini digabung sama S2, L1 sama S2, ini dapat kabel warna biru ya, speed 1. Nah masih ada S1 di awal, ini untuk ke kapasitor. Terus kemudian masih sisa satu lagi sebelah kiri, R2, itu nanti dapat fuse ya, fuse atau sekring. Terus digabung sama kabel hitam 0 ya, hitam strom langsung ini teman-teman ya. Nah ini buat apa, kipas angin Advan ya teman-teman ya, Advan 18 in, kerennya 2 mili tebalnya. Ini bisa diterapkan di kipas angin Mas Pion, Cosmos atau apa itu yang sama yang 16 lubang ya teman-teman ya. Itu langkahnya 14, langkahnya 14, jumlahnya runningnya itu 900, terus startingnya itu 14 juga, jumlahnya 450, kemudian SP1 nya itu 200, SP2 nya 200 teman-teman ya. Besar kawatnya itu diameternya 0,15, cukup jelas ya. Bisa kalau digambarkan lagi bisa seperti ini. Di sini ada 4 kumparan ya, ini anggap kumparan. Nah contohnya gini nih, ini gulungan runningnya teman-teman ya. Di sini kita tulis R2, sini R1 ya. Terus di sini untuk speednya S1, ini S2, nah itu ya. Sini L1, ini L2, ini M1, ini M2. Nah kayak gini contohnya ya. Jadi di sini tuh masing-masing 2. Nah ini 200 200 200 200 sama L1 nya 200 200 200. Nah yang ininya 450 450 kali 4 sama yang ininya 900 900 900 gitu teman-teman. Cara nyambungnya gimana ya, gini tadi. Di sini kan R1 sama M2 ya kan. Nah R1 nih, R1 gabung sama M2. Nah ini masuk ke jadinya speed 3. Nah gini ya. Nah terus di sini kan M1 sama L2.
Nah ini M1, ujungnya M1 nanti ini digabung nih, nah, ke L2. Nah ini nanti jadinya speed 2 gini teman-teman ya. Nah terus di sini L1 sama S2 ya kan, warna biru kan. Nah ini L1 sama S2. Nah ini, nah ini dapat speed 1 tuh. Nah terus S1 ini, S1 kan di sini kapasitor ya. Nah kapasitornya sambungnya di sini teman-teman, gambar kapasitor itu seperti ini, kodenya C ya, kapasitor. S1 itu digabung sama, nah sebentar, ini R2 nya dulu ya. R2 kan dapat fuse nih. Nah R2 nya kasih fuse di sini, kodenya F ya. R2 nya kasih F. Nah digabung sama kapasitor sini teman-teman, di jumper nih. Nah ini nanti dapat kabel warna hitam. Nah ini hitam. Ini langsung ke strom langsung ya. Ini nanti begini teman-teman. Nah ini buat saklarnya. Saklarnya nanti di sini untuk. Nah ini digabung langsung teman-teman ya. Nah ke sini. Nah ini kan baru kecolokan teman-teman. Nah seperti ini ya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah ini kan di sini R2 fuse sama 0 hitam ya, gabung sama kapasitor tuh teman-teman. Nah ini R2 dapat fuse, digabung kapasitor, dapat kabel hitam langsung ke strom. Nah strom satu lagi masuk ke sini, ke tombol-tombol untuk speed 1 2 3 nya teman-teman ya. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa di screenshot biar bisa dipelajarin yang teman-teman yang baru belajar ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen, yang sudah mendukung channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat terus teman-teman ya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.